Shalom, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Oktavia Simorangkir dengan NIM 1225033. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang telah saya buat, yaitu Sistem Manajemen Gudang Sederhana menggunakan bahasa C. Program ini dirancang untuk membantu mengelola data barang, seperti menambah barang, memperbaharui stok, serta menampilkan informasi barang dengan menggunakan perintah berbasis teks. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Sebelum masuk ke kode, saya ingin memberikan gambaran sederhana, yaitu bayangkan kita memiliki sebuah gudang. Di dalam gudang tersebut terdapat banyak barang dengan informasi seperti ID barang, nama barang, jumlah stok, dan harga. Jika semua barang tersebut dicatat secara manual, tentu saja akan sulit untuk melacak jumlah barang atau mengetahui jumlah barang, menambah atau mengurangi stok, dan mencari barang tertentu. Oleh karena itu, program ini dibuat untuk mensimulasikan sistem tersebut secara sederhana menggunakan konsep dasar pemrograman bahasa C. Program ini bekerja dengan cara membaca perintah dari pengguna. Perintah tersebut dipisahkan menggunakan tanda pagar. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti @b001 pagar B001 pagar keyboard pagar 10 pagar 15.000. Nah, program ini akan membaca perintah satu persatu lalu menjalankan aksi yang sesuai. Pertama ada bagian penting, yaitu struktur data atau struct data. Struct ini berfungsi sebagai template atau cetakan untuk menyimpan data barang. Di dalamnya terdapat ID, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Kemudian kita menggunakan array seperti ini. Gudang 100 untuk menyimpan maksimal 100 barang. Kemudian ada jumlah barang untuk mencatat berapa banyak barang yang sudah dimasukkan. Selanjutnya ada fungsi pencarian. Nah, fungsi ini digunakan untuk mencari posisi barang berdasarkan ID-nya. Cara kerjanya yaitu program akan mengecek satu persatu isi array. Jika ID cocok, maka akan mengembalikan indeks. Jika tidak ditemukan, akan mengembalikan nilai -1. Nilai -1 ini penting sebagai tanda bahwa barang tidak ditemukan, sehingga program tidak akan melakukan kesalahan saat mengakses data. Nah, program membaca input dengan menggunakan fgets seperti ini dalam sebuah perulangan. Artinya, program akan terus berjalan dan membaca perintah sampai pengguna memasukkan tanda strip 3 kali untuk berhenti. Setelah membaca input, program akan menghapus karakter new line, membaca string menggunakan strstop, mengambil bagian perintah utama. Ini penting karena semua perintah dipisahkan dengan tanda pagar. Nah, program memiliki beberapa jenis perintah seperti add. Add itu untuk menambahkan barang baru ke dalam gudang. Data dimasukkan ke array dan jumlah barang akan ditambah. Yang kedua ada in, yaitu menambah stok barang yang sudah ada. Yang ketiga out untuk mengurangi stok barang. Yang keempat print untuk menampilkan semua barang, dan yang kelima detail untuk menampilkan satu barang berdasarkan ID. Semua perintah ini bekerja dengan memanfaatkan strtok untuk memecah data, dan ataf untuk mengubah tipe data, dan cari indeks untuk menemukan barang. Nah, di sini saya akan menjelaskan programnya secara berbaris. Yang pertama ada include stdio.h. Nah, include stdio.h ini berfungsi untuk mengaktifkan fungsi input-output seperti printf dan fgets tadi. Tanpa ini, program tidak akan bisa ditampilkan atau tidak akan bisa membaca data. Yang kedua ada include string.h. Nah, ini berfungsi untuk memanipulasi string yang dipakai untuk strcmp untuk membandingkan teks, strcpy untuk copy teks, dan strtalk untuk memotong teks.
Yang ketiga ada include stdlib.h. Nah, ini berfungsi untuk mengkonversi data seperti atois untuk mengkonversi data string menjadi integer, dan atof untuk mengkonversi data string menjadi float. Nah, selanjutnya ada bagian struct atau template data. Pertama, struct barang. Nah, ini berfungsi untuk membuat tipe data baru bernama barang. Selanjutnya ada char ID 50. Ini untuk menyimpan ID barang, yaitu teks maksimal 50 karakter. Selanjutnya ada char nama. Nah, ini untuk menyimpan nama barang dengan maksimal karakter 100. Selanjutnya ada integer jumlah, yaitu untuk menyimpan jumlah stok dalam bentuk dengan tipe data integer atau angka bulat. Selanjutnya ada float harga, yaitu untuk menyimpan harga dengan tipe data float, berarti angka desimal. Selanjutnya ini yaitu tutup kurawal dan juga titik koma, yaitu penutup dari structure tersebut. Selanjutnya ada variabel global. Struct barang gudang 100, yaitu untuk membuat array berisi 100 barang. Nah, integer jumlah barang sama dengan 0, titik koma, yaitu menyimpan jumlah barang yang sudah dimasukkan. Berfungsi untuk menyimpan jumlah barang yang sudah dimasukkan. Selanjutnya, fungsi mencari data. Integer cari indeks char ID itu berfungsi untuk mencari posisi barang berdasarkan ID-nya. Selanjutnya, for in yang ini. Nah, ini yaitu looping dari indeks 0 sampai jumlah barang -1. Selanjutnya ada ini, yaitu ini untuk membandingkan ID. Jika sama kembalikan indeks. Selanjutnya ada ini, yaitu untuk menutup looping tersebut. Nah, yang ini. Nah, return -1 ini jika tidak ditemukan, maka return sama dengan return -1. Yang ini adalah penutup dari fungsi ini. Nah, selanjutnya ada main program. Integer main ini merupakan titik dari awal program. Selanjutnya ada char baris 200. Ini adalah menyimpan satu baris input dari user. While sampai std ini yaitu untuk membaca input terus-menerus sampai berhenti. Selanjutnya ada baris tercempena. Ini tuh untuk menghapus karakter new line. Yang ini yaitu jika input strip 3 kali sama dengan 0, maka program akan berhenti. Selanjutnya ini berfungsi untuk mengambil kata pertama sebelum tanda pagar. Selanjutnya yang ini, if perintah sama dengan 0, continue. Nah, ini tuh kalau misalnya kosong akan lanjut ke input berikutnya. Selanjutnya ini adalah sudah masuk ke bagian perintah, yaitu perintah add. Yang pertama adalah if strcmp perintah, add sama dengan 0. Nah, ini tuh untuk memeriksa apakah perintah tersebut add atau tidak. Nah, char ID sama dengan strtok0 ini untuk mengambil ID. Dan yang kedua ini untuk mengambil nama barang. Yang ini untuk mengambil stok. Untuk mengambil stok atau mengambil jumlah, kemudian akan dikonversi menjadi integer. Nah, ini untuk mengambil harga, lalu akan diubah menjadi float. Nah, yang ini ID ini akan menyimpan ID ini berfungsi untuk menyimpan ID ke array. Nah, yang ini untuk menyimpan nama. Selanjutnya gudang jumlah barang ini untuk menyimpan jumlah atau stok, dan yang ini untuk menyimpan harga.
Kemudian ini adalah untuk menambah jumlah barang, dan ini untuk menutup lock atau lock add. Selanjutnya kita akan masuk ke perintah in out. Kita akan masuk ke perintah in out. Nah, untuk perintah in out sendiri, else if yang ini itu untuk memeriksa apakah user memberikan perintah in atau out. Dan yang kemudian ini program yang ini baris ke-48 untuk mengambil ID yang diberikan oleh user. Selanjutnya, ini akan mengambil jumlah dalam bentuk string. Jumlah yang diberikan tadi dalam bentuk string. Yang ini. Baris 49 ini, if ID sama dengan null, ini adalah untuk memvalidasi input yang diberikan. Selanjutnya yang ini, yaitu untuk integer GTY sama dengan atau ini berfungsi untuk mengkonversi menjadi integer. Dan yang ini untuk mencari posisi barang. Nah, ini untuk memastikan apakah barang ada dan jumlahnya itu valid atau tidak. Kemudian yang ini adalah untuk memeriksa apakah perintahnya in. Lalu yang ini adalah berfungsi untuk menambah stok. Apakah in? Jika iya, akan menambah jumlah stok. Jika tidak, maka akan out. Nah, selanjutnya ini. Jika tidak, maka out. Dan ini adalah untuk jika out, maka akan mengurangi jumlah stoknya. Nah, ini adalah akan masuk ke perintah print. Ini ini for in i sama dengan 0, i lebih kecil atau kurang jumlah barang i, i plus plus. Nah, ini itu untuk melooping semua barang. Selanjutnya printf ini berfungsi printf %s%d 1f. Nah, ini itu berfungsi untuk menampilkan data barang, karena printf itu berfungsi adalah sebuah fungsi untuk menampilkan program ini ke layar. %s itu adalah ID-nya, %s adalah ID, %s lagi ada nama, %d itu jumlah barang. %.1f ini adalah untuk mengambil satu nilai untuk mengambil satu nilai di belakang koma dari satu nilai di belakang angka desimal. Persen ini untuk seperti ibaratnya enter untuk komputer. Selanjutnya untuk perintah detail. Nah, di perintah detail ini, else if ini digunakan jika perintahnya adalah detail. Char ID ini adalah berfungsi untuk mengambil ID. Selanjutnya if ID ini untuk memvalidasi. Integer IDX ini adalah untuk mencari barang, dan if IDX ini adalah untuk jika barang ditemukan. Printf itu sama seperti tadi, yaitu untuk menampilkan program ini ke layar. %s adalah ID, %s nama, %d adalah jumlahnya. Maaf. Tadi
Nah, returnal ini yaitu untuk menjelaskan atau memberitahukan bahwa program kita itu telah berjalan sukses sampai selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan atau merunkan program yang saya buat. Sini kita akan menggunakan GCC, tab min or perbaikan. Kemudian kita akan memasukkan input seperti yang diminta, yaitu untuk soal yang pertama kita akan masukkan ini, Ctrl C, Ctrl V, enter. Kemudian kita akan masukkan inputan yang kedua, tapi enter. Nah, kita akan print untuk menampilkan semua data sesuai dengan urutan input. Nah, bisa dilihat contoh output yang keluar itu sudah sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu B001 keyword 10 150.000,0, B002 mouse 5 50.000,0. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan yang kedua, tab perbaikan, enter. Kita akan masukkan inputan yang kedua, untuk ini Ctrl C, perbaikan, enter, enter, Ctrl C. Kemudian kita print untuk mengeluarkan seperti yang diminta. Nah, output yang keluar juga sudah sesuai dengan yang diminta pada soal, yaitu B01 keyboard 9 150.000,0. Selanjutnya kita akan melakukan run untuk program yang ketiga, atau untuk soal nomor 3 maksud saya. Nah, di sini kita akan masukkan lagi output yang diminta juga sudah sesuai dengan output pada soal, yaitu B002 mouse 50.000,0. Jadi kesimpulannya adalah program yang saya buat sudah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Sebagai kesimpulannya, program ini merupakan implementasi sederhana dari sistem manajemen gudang yang memanfaatkan konsep dasar pemrograman C seperti struct, array, dan pengolahan string. Walaupun masih memiliki keterbatasan, program ini sudah mampu melakukan operasi dasar seperti menambahkan barang, memperbaharui stok, dan menampilkan data. Kedepannya, program ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur validasi, penyimpanan data, dan antarmuka yang lebih interaktif. Terima kasih atas perhatian Bapak. Jika ada kesalahan kata, perbuatan, maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Shalom, selamat sore. Terima kasih Pak.